Mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul Old Boy. Film ini dibintangi oleh Thanos, Scarlet Witch, dan Nick Fury. Tentunya merupakan sebuah jaminan mutu akan kualitas dari film ini. Jadi daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Joseph Duchet Joe Doucette. yang bekerja di perusahaan periklanan. Joe ini punya anak yang masih kecil bernama Mia Rose dan mantan istri bernama Donna. Ya sayangnya mereka harus berpisah ya cuy. Joe Duchet ini mempunyai kebiasaan yang dibilang berantakan. Suka mabuk-mabukan dan kencing sembarangan cuy. Gak sampai situ aja. Di suatu hari, Joe juga dengan santainya menggoda pacar dari rekan bisnisnya yang tentu hal ini berhadiah sebuah gamparan di mukanya Joe. You think I said those things because I wanna fuck you? Dari situ, dia pun lanjut mabuk-mabukan sampai terhempas ke tanah cuy. Bener-bener berantakan banget lah hidupnya. Dia pun memilih ke bar teman lamanya ya, yang bernama Chucky. Tapi sayang karena udah larut malam, barnya udah tutup. Jadi Chucky menolak kedatangannya Joe. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita menggunakan payung kuning menjemput Joe ini. Di tengah hujan deras, Joe menghampiri wanita ini dan hidupnya pun berubah. Tiba-tiba Joe terbangun di sebuah kamar, dia pun tentu bertanya-tanya kenapa dia bisa terbangun di sini. Walaupun terlihat seperti kamar hotel ya, tapi sebenarnya Joe diperlakukan layaknya ada di dalam penjara cuy. Hari-hari berlalu, Joe selalu diberikan makanan yang sama setiap hari. Itu lagi. Joe mulai merasa bosan, makanya saat melihat acara senam nih, dia langsung tegang dan langsung mengasah batang tumpulnya cuy. And squeeze. Come on. And up. Setelah selesai, lalu muncul asap di kamarnya, sehingga dia pingsan cuy. Dan datang orang untuk mengambil DNA, sampel darah, dan air seninya Joe. Nah, sampel ini akan digunakan untuk melakukan pemfitnahan, pembunuhan pada mantan istrinya tadi cuy. Keesokan harinya di TV kamar pun dia melihat berita kalau mantan istrinya tewas mengenaskan, sedangkan anaknya masih selamat. Hal ini membuat Joe semakin stres, terperangkap di dalam kamar misterius tanpa tahu kenapa. Hari-hari berikutnya pun Joe mulai merasakan halusinasi. Dia coret bantal di kamarnya seakan-akan itu adalah teman terbaiknya dia. Sampai akhirnya dia menemukan seekor sahabat yaitu tikus. Joe menghabiskan waktu bersama dengan tikus ini sampailah tikus ini beranak cuy. Bahagia sekali Joe, tapi tikus-tikus ini lalu dimasak sama orang yang mengurung Joe dan disajikan untuk Joe makan. Joe pun kembali merasakan stres dan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Tapi gagal cuy. Suatu hari ia melihat di TV kalau anaknya sekarang sudah diadopsi oleh keluarga kaya. Dan anaknya bermain alat musik. Nah, hal ini membuat semangat Joe kembali muncul. Joe menulis surat kepada anaknya, memberitahu kalau dia bukan yang membunuh ibunya. Lalu Joe juga mulai olahraga sehingga menjaga kesehatan saat ia keluar dan bertemu anaknya nanti. Joe juga mulai berhenti minum alkohol, sayang anak lah pokoknya. Singkat cerita, Joe pun mengatur rencana untuk melarikan diri dari kamar ini. Dia pun mencongkel batu bata di tembok kamar mandi sampai membuka celah untuk kabur. Namun di saat dia mau kabur ya, di TV kamar terlihat kalau anaknya Joe sudah memaafkan dirinya dan memberi Joe kesempatan untuk kembali menjadi ayah. Nah tiba-tiba kamarnya kembali keluar asap dan tepat 20 tahun setelah dikurung, Joe dibebaskan dari kamar misterius ini cuy. Pasti kalian penasaran ya kenapa Joe diculik dan dikurung di kamar itu? Selalu diberi makan dan tetap dibuat hidup. Sebentar lagi kita akan tahu jawabannya nih. Jadi Joe dibekali oleh sedikit uang dan sebuah HP. Selain itu dia juga membawa semua surat yang sudah ia tulis untuk anaknya nanti. Tiba-tiba wanita berpayung kuning kembali muncul dan sudah tentu Joe mengejar wanita ini cuy. Tapi ia dihalangi oleh sekumpulan orang yang membuat ia ingin baku hantam nih sama mereka. Setelah selesai, ia pun menemukan wanita berpayung kuning ini. Pas didekati, taunya bukan wanita ini cuy.
Joe pun kembali emosi, namun datanglah seorang wanita cantik bernama Mary Sebastian. Yang inilah anaknya Joe yang bernama Mia Rose di awal film tadi cuy. Sekarang Mia bekerja di sebuah klinik yang memang tugasnya memberi pertolongan medis pada orang yang membutuhkan. Sifat tulus dan ramah menjadi gambaran untuk karakter Mia yang dewasa ini. Dia pun memberikan kartu namanya untuk sewaktu-waktu kalau Joe membutuhkan bantuannya. Tapi di sini baik Joe dan Mia sama-sama belum mengetahui kalau mereka ini anak dan bapak ya. Singkat cerita, Joe kembali ke temannya yaitu Chucky. Ia pun terkaget-kaget ya saat melihat Joe masih hidup. Chucky menganggap Joe udah meninggal cuy selama ini. Joe pun lanjut menceritakan kemana dia pergi selama 20 tahun ini cuy. Saat lagi asik bercerita, Joe ditelepon oleh seseorang misterius cuy. Nah, orang inilah yang bertanggung jawab kenapa Joe sampai diculik selama 20 tahun. Joe dan Chucky pun mencari tahu siapa orang yang menculiknya ini. Ia pun mencari siapa aja nih orang yang pernah ia sakiti, dari rekan bisnis hingga orang lainnya. Joe terus mencari di internet hingga ia jatuh pingsan. Hey man. Chucky yang panik langsung menelpon orang yang ada di kartu namanya Joe tadi. Nah, Mia pun datang dan merawat Joe dengan penuh kasih sayang. Saat Joe pingsan, Mia tidak sengaja membaca surat-surat Joe yang ia tuliskan untuk anaknya nanti. Saat lagi asik membaca surat ini, Joe terbangun dan meraih surat yang lagi dibaca sama Mia. I believe that you've been locked up for a long time. Your love to her. Don't touch me. Selanjutnya Mia pun membantu Joe dalam mencari tahu siapa yang menculiknya selama ini. Mereka berdua pun mendatangi semua orang yang ada di daftarnya Joe. Tapi sayang, semua orang itu bukan orang yang Joe cari. Tidak mau menyerah ya, Joe dan Mia pun mendatangi restoran untuk mencari restoran mana nih yang mensuplai makanan untuk Joe selama dikurung. Makan makanan yang selama 20 tahun sehingga Joe hafal betul rasa makanan yang ia makan cuy. Satu persatu restoran ia datangi, sampailah ia menemukan sebuah restoran yang cocok dengan makanan yang ia makan selama dikurung. Apalagi ia bertemu dengan pria misterius yang membawa tumpukan makanan ke sebuah mobil. Joe pun mengikuti pria ini pakai sepeda lagi lah. Pria ini pergi ke sebuah gedung. Gedung inilah tempat Joe dikurung. Dengan bermodalkan palu, Joe pun menghabisi semua orang yang ada di gedung ini. Sampailah ia bertemu dengan bos gedung ini yang bernama Chani. Nah, ternyata Chani ini juga hanya seorang suruhan. Jadi masih ada bosnya lagi nih cuy di atas Chani ini. Chani ini memang hanya menyediakan kamar dan fasilitasnya aja. Jadi para bos-bosnya lah yang menyuruh Chani untuk menculik dan mengurung Joe di gedung ini selama 20 tahun. Joe pun menyiksa Chani untuk buka mulut siapa bosnya. Tapi Chani sama sekali tidak tahu siapa yang membayarnya untuk menculik Joe. Akhirnya Joe pun baku hantam dengan semua anak buah Chani. Walaupun selamat, tapi Joe terluka parah. Nah, Joe pun dibantu oleh seseorang dan dikembalikan ke rumahnya Chucky. Nah, pria yang membantu Joe inilah pria yang mengurung dan menyekap Joe selama 20 tahun cuy. Nanti kita bakal tahu kok kenapa pria ini melakukan ini semua pada Joe. Lanjut ya. Lagi dan lagi ya, Joe dirawat oleh Mia sama temannya. Setelah sembuh, Joe kembali menghabiskan waktu di bar bersama Chucky. Namun tiba-tiba pria misterius tadi tuh menelpon Joe dan ternyata dia ada di bar miliknya Chucky ini cuy. Joe yang emosi langsung menyerang pria ini, tapi dihentikan oleh para ajudan pria ini. Sepertinya dia bukan pria sembarangan ya. Lebih lanjut, pria ini bercerita kalau dialah yang memperkosa mantan istrinya Joe dan membunuh istrinya. Namun sampel DNA dan darahnya Joe diambil untuk memfitnah kalau Joe sebagai pembunuhnya. Lalu pria ini memberikan tantangan pada Joe, yaitu Joe harus bisa menebak kenapa dia dikurung dan siapa pria ini sebenarnya. Joe diberikan waktu selama 48 jam untuk mencari jawaban. Jika Joe berhasil, Joe akan diberi 20 juta dolar dalam bentuk berlian dan pria ini akan menghabisi hidupnya di depan Joe. Joe pun dibantu oleh Mia yang sekarang hubungan mereka nih sudah semakin deket cuy. Yang mana tentu ini menjadi bahaya nih bagi Joe ke depannya. Nah, mereka pun lanjut mencari tahu orang ini. Akhirnya dari HP-nya Joe, mereka mencari titik terang. Dari sebuah ringtone HP, mereka menemukan sebuah logo sekolah, yaitu Evergreen Academy, yang merupakan sekolahnya Joe dulu.
Jadi mereka berdua pun datang ke sekolah itu yang sekarang udah tutup ternyata cuy. Mereka pun disambut oleh satpam. Akhirnya mereka memilih untuk menunggu di motel dan kembali ke sekolah nanti malam. Nah, disinilah adegan yang kita nantikan terjadi cuy. Setelah membersihkan diri ya, Jo tidak sadar kalau dia menggenjot anaknya sendiri. Nah, adegan penggencurutan ini disaksikan juga oleh pria misterius tadi cuy. Setelah selesai ya, mereka pun masuk ke sekolah dan mencari arsip dan data-data yang bisa menemukan pria ini. Akhirnya mereka pun tahu kalau pria yang menculik Joe bernama Adrian Price. Nah, saat Adrian masih sekolah, Adrian harus mengalami kejadian pahit kalau keluarganya dibunuh dan hanya Adrian yang disisakan untuk hidup. Joe pun berusaha mengingat-ingat siapa Adrian ini cuy. Nah, ternyata Adrian Price punya saudara perempuan bernama Amanda. Amanda selalu dibully oleh teman-temannya, hal ini bukan tanpa alasan. Karena Joe tidak sengaja melihat Amanda lagi digenjot bapaknya sendiri, yaitu Arthur Price. Nah, hal ini Joe ceritakan ke teman-temannya yang ada di sekolah cuy. Makanya semua teman-teman di sekolahnya menganggap Amanda sangat buruk pokoknya cuy. Gilo ya. Lebih jauh lagi ya, tragedi pahit keluarganya Adrian ini juga ada hubungannya lah sama Amanda cuy. Akhirnya Joe yang udah tahu penyebabnya memutuskan untuk pergi menemui Adrian. Walau udah sempet dicegah sama Mia, tapi Joe meyakinkan kalau dia akan baik-baik aja. Singkat cerita, Joe udah sampai di tempatnya Adrian. Di sana Joe mengungkapkan kalau dia udah tahu lah alasan kenapa Adrian menculiknya dan memenjarakannya selama 20 tahun. Lebih lanjut, Adrian mengajak Joe ke sebuah ruangan. Di sana ternyata semua yang Joe lihat semasa kecilnya Mia cuma karangan Adrian aja. Anak kecil yang bermain musik ternyata bukan Mia, melainkan hanya orang bayaran dari Adrian ini cuy. Selain itu, karena Joe menyebarkan cerita kalau Amanda digenjot bapaknya, membuat keluarga Price menjadi tercoreng. Sehingga bapaknya membunuh semua anggota keluarganya, kecuali Adrian ini cuy. Nah, balas dendam terbaiknya Adrian adalah saat ia melihat Joe menggenjot anaknya sendiri, yaitu Mia. Gokil. Di sini Adrian puas banget lah dendamnya terbalaskan. Adrian pun menepati janjinya, dia bunuh diri di depan Joe dan meninggalkan Joe dalam keputusasaan. Setelah itu, berlian dari Adrian dibagi 4 kantong. 3 kantong dikasih Mia dan menuliskan surat kalau jangan menemui dirinya lagi. Lalu 1 kantongnya lagi dia kasih ke Chani untuk mengurungnya selama 20 tahun lagi. Ya begitulah cuy, Joe memilih menghilang dari dunia ini untuk selama-lamanya. Padahal gua kira nih awalnya yang nyulik Joe ya si Chucky cuy. Kalau kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, semoga kalian mendapat makna positif dari film ini. Jangan memelihara dendam, karena dendam hanya akan meninggalkan luka cuy. Like dan subscribe, gua cabut dan bye-bye.